Baik Pak Wahyu, terima kasih atas paparan dan jawabannya. Ada waktu sekitar 8 menit, saya bagi dua saja. Untuk Ibu Dewi dan Pak Wahyu, masing-masing 4 menit. Tolong berikan pencerahan terakhir untuk memotivasi. Yang keduanya, ketika ingin ada kejujuran dan ingin ada objektivitas melalui daring, seperti apakah sikap kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua begitu. Yang keduanya, statement terakhir deh dari Pak Wahyu sama Bu Dewi. Yang terakhir juga, ini harapan rekan-rekan kita, tentunya dengan kondisi Pikon yang sangat terbatas waktu, ada baiknya mungkin ini harapan saya juga sebagai moderator, jadi penasaran banyak nih akhirnya. Seperti apa sih kebingungan yang bisa menggambarkan seluruh rekan-rekan, kemudian bisa di-realkan dalam kenyataan. Ya kita bukan berserah, bukan terserah, tetapi juga beradaptasi. Itu saja penting. Yang sambil menunggu harapan bahwa cepat berlalulah musibah ini. Begitu. Mangga Bu Dewi dulu. Pertama saya mohon kejujuran dan objektivitas dan oleh siswa dan guru itu seperti apa, dan statement terakhirnya begitu juga dengan Pak Wahyu. Kita punya waktu 4 menit masing-masing. Silakan. Lanjut aja Pak, dari Bu Dewi langsung ke Pak Wahyu ya. Terima kasih. Yang menarik Pak, saya mau share apa namanya tadi yang apa Pak Wahyu sharing gitu ya. Yang menarik di apa namanya di timeline medsos saya itu, pada mula-mula sekolah ditutup, kemudian orang tua jadi garda terdepan untuk mengajar anak. Nah, banyak orang yang tua yang apa namanya tidak tahan gitu ya, tidak sabar untuk menyekolahkan anaknya gitu, sampai kapan cepetan dong pergi corona gitu ya. Betul, Sampai ada statement-statement yang menurut saya sudah menjurus kepada toxic positivity gitu. Jadi kata-katanya seolah-olah positif, tapi sebetulnya beracun gitu. Kayak misalnya apa namanya, semoga setelah Ramadan datang corona pergi, semoga setelah Idul Fitri datang corona pergi. Hal-hal seperti itu sekilas mungkin kita bisa melihat sebagai kata-kata positif, penyemangat gitu ya, harapan baru gitu. Tapi tidak akurat, tapi tidak membumi gitu. Kita sudah disodorkan berbagai macam informasi gitu ya, yang sangat banyak, berbagai macam contoh di belahan negara lain sana gitu, seperti yang tadi Pak Wahyu bilang, saat ini kita ada di era yang informasinya mengalir dengan deras gitu, tidak terbatas. Mari kita manfaatkan informasi-informasi itu sebagai input baru yang mencerahkan kita gitu, bukan membatasi kita gitu. Input itu bahwa di Amerika juga masih belum memuncak, bahwa di sini terjadi gelombang baru gitu. Jangan ditolak, itu diterima gitu, diterima, kemudian diadaptasikan. Oke, kalau di sana belum sehat, di sini juga berarti begini, begitu loh Pak. Maksudnya, mari kita berhati-hati menerima berita-berita positif yang sebetulnya hanya akan meracuni pemikiran-pemikiran kita untuk menjadi objektif menerima kenyataan yang ada gitu ya. Kok udah jelas kok dipaparkan oleh ahlinya bahwa virus ini belum diketahui cara vaksinnya belum ditemukan, cara penanganan yang tepatnya aja belum tahu gitu ya, spesiesnya aja terus berubah gitu ya, di Indonesia ada 3, di Malaysia ada 5 gitu dan lain sebagainya gitu. Bagaimana mungkin itu bisa sembuh hanya oleh sepotong bawang putih misalnya gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita antisipasi gitu ya. Sebagai closing statement, saya akan menyoroti 3 poin gitu ya. Yang pertama, mari kita sikapi musibah COVID ini sebagai musibah atau wabah yang menimpa kita semua gitu ya. Ya, bukan hanya kita kok gitu ya. Kalau kita berat, nggak usah merasa berat gitu. Ada Pak Wahyu juga, ada Ibu Reni juga, ada Pak Agus juga, ada semua orang di dunia ini merasakan beratnya menghadapi COVID gitu. Jadi kita tidak sendirian gitu ya. Ini adalah wabah yang kita hadapi secara bersama. Karena ini bersama-sama, kita harusnya merasa lebih ringan. Karena bukan saya menjaga saya saja, tapi kamu menjaga saya menjaga kamu. Gitu. Jadi kita saling menjaga, menyehatkan secara bersama. Gitu. Itu poin yang pertama. Jadi mari kita jadikan mensikapi wabah COVID ini sebagai momen untuk
kebersamaan gitu, momen bersama-sama meningkatkan awareness kesehatan gitu ya, untuk sama-sama menghindarkan dari ketularan positif COVID. Gitu. Yang kedua, kita sebagai anggota pengajar, kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, mari kita jadikan kendala-kendala mengajar online, karena selama ini saya masih melihat teriakan-teriakan itu ada dari golongan kita sendiri gitu ya. Online itu nggak sama dengan offline gitu kan ya. Biasanya kita memastikan si A itu hadir atau enggak, ngerti atau enggak, kita bisa bertatap muka, kita bisa menyentuh gitu. Mari kita jadikan halangan-halangan itu sebagai tantangan baru gitu. Tantangan baru untuk kita untuk menemukan metode yang tepat gitu. Kemampuan anak kita untuk mengukur kemampuan komunikasi kita tersampaikan atau tidak gitu. Jadi jangan dijadikan itu sebagai online mah mau gimana pun juga nggak akan sebagus offline, enggak. Itu udah harus tidak ada lagi di benak kita sebagai pengajar gitu ya. Mari kita jadikan itu sebagai tantangan. Oke, kalau sekarang saya nggak bisa offline, berarti saya harus bisa online gitu. Apa senjata yang harus saya siapkan untuk mengejar online gitu ya, seperti yang tadi di slide Pak Wahyu, saya suka banget ada banyak aplikasi gitu yang bisa kita manfaatkan untuk online gitu ya, yang tadinya tidak mengenal Zoom, ayo kita explore Zoom gitu ya. Saya pribadi Bu, Pak, sejak lockdown ini subhanallah jadi menemukan aplikasi lucu gitu yang bisa kita terapkan gitu ya. Nanti saya akan share di kesempatan lain bagaimana kita bisa membuat buku yang menarik gitu ya hanya dengan Canva. Ada yang tahu Canva? Canva itu aplikasi menggambar, aplikasi foto gitu ya. Tapi kita bisa bikin buku dengan itu, dan bukunya bisa dinikmati anak-anak gitu ya. Sepanjang Ramadan sekolah kami menggunakan buku dengan aplikasi Canva gitu ya. Itu salah satu contoh gitu. Bagaimana kita menjadikan halangan itu menjadi tantangan untuk menentukan sesuatu yang lebih baik gitu ya. Dan poin terakhir yang mau saya sampaikan adalah mari kita jadikan kesempatan ini adalah kesempatan untuk berinovasi yang tidak terbatas untuk menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Insya Allah mau berakhir kapanpun COVID-nya, kita sudah siap untuk melakukan perubahan dan beradaptasi menuju generasi yang baru gitu ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan rekan-rekan.